10-15 tahun berlanjut, pernikahan dijalani dengan penuh cinta dan happy dong. Muhammad dengan Khadijah dikaruniai momongan 6 orang anak, 2 cowok dan 4 cewek. Lo orang kalau ngikutin video gue dari session awal akan menemukan di mana para bayi cewek dikubur hidup-hidup karena rendahnya derajat para perempuan. Artinya di sini Nabi Muhammad sedang akan memuliakan para perempuan. Jadi keluarga Nabi berbeda dengan kebiasaan keumuman. Jelasnya Nabi sebagai pemimpin umat akan merubah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah di masyarakat. Tapi ini udah mulai start terjadi sebelum kenabian loh. Padahal wahyu belum turun kala ini karena umur Nabi masih 35 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu umur berapa? Ayo tebak. Gue nanya lo orang pada, jawab kolom komentar ya. Dengerin, Nabi mulai dari keluarganya mengadakan perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan dan terarah dibanding pas zaman Nabi masih jomblo sebelumnya. Meskipun ya kalau jomblo prestasi Nabi Muhammad mah banyak dan gemilang. Jadi Nabi itu ngasuh ngurus ke-6 anaknya loh. Keluar dari adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat dan bangsa Arab pada umumnya. Adat kebiasaan Arab kan kalau anak disusui atau diasuh tuh suka dititipin ke orang lain, nyewa orang gitu kan. Nah ini mah Nabi kagak. Putra-putri Nabi disusui oleh Khadijah langsung, berbalik dengan kebiasaan keumuman. Momen sedihnya di sini kedua putra Nabi meninggal dan masih kecil-kecil. Namanya Al-Qasim dan Abdullah At-Thayyib. Jadi anak Nabi tersisa tinggal 4 lagi. Putrinya yang keempatnya diasuh dan dibesarkan oleh Nabi dan Khadijah. Gak kayak kebiasaan masyarakat jahiliyah ya, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Nabi di sini kemudian punya anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah namanya. Ini pun jadi tokoh pahlawan di masa depan Islam. Nanti kita bahas ya. Di sini gue pengen nyampein sekali lagi kalau Nabi Muhammad dijaga oleh Allah dan termaksum dari perbuatan jahiliyah. Begitupun keluarga Nabi ya, karena Nabi mendidik keluarganya secara langsung sebagai pemimpin keluarga dong. Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan jahiliyah. Manusia mulia yang wajib diteladani dan ditaati secara mutlak dari derajat kenabian. Seandainya seorang nabi berbuat kesalahan, maka Allah segera mengingatkannya sehingga kesalahannya tidak diikuti oleh umat. Pernah di masa mendatang Nabi ditegurkan oleh ayat-ayat Allah. Kalau selain Nabi seperti para ulama, ustadz-ustadz dan sebagainya macamnya, maka mereka tidak maksum. Jadi mereka mah tidak maksum ya, sehingga tidak semua perkataan dan perbuatannya harus diikuti dan ditaati. Kalau salah ya salah. Apalagi sekarang banyak ulama su kan. Pokoknya yang wajib dan mutlak diteladani itu ya hanya Rasulullah Muhammad SAW doang. Lo orang sekarang gue ajak balik lagi ke masa Nabi masih kecil. Muhammad kecil kala itu sampai dewasa, kemudian menikah, dan masa sebelum kenabian sampai dengan turunnya wahyu yang bakal gue bahas nanti ke depan. Intinya Nabi hidup di tengah-tengah lingkungan jahiliyah dari kecil tuh. Beliau hidup di lingkungan para penyembah berhala, para pejina, senang berantem, berbangga-bangga kebangsawanannya, dan rebutan duduk di kursi jabatan, berlomba-lomba kekayaan, materialisme banget pokoknya. Main perempuan, mabuk, judi gitu yang udah gue bahas sebelumnya sampai 5 session tuh bahas jahiliyah doang. Kalau gue jelasin lagi ya kepanjangan atuh bos. Pokoknya abis nonton video ini sampai selesai, lo orang tonton deh dari session 1. Nanti di akhir video gue kasih link playlistnya lah. Pokoknya lebih tepatnya udah pada melenceng manusia-manusia teh. Zaman kegelapan banget dan tersesat jauh kala itu. Makanya sebelum Nabi menerima wahyu dan dinobatkan menjadi Nabi terakhir zaman, kan Nabi suka menyendiri tuh memikirkan kondisi masyarakat jahiliyah. Ini harus digimanain gitu kan. Sanubari Nabi teh ini umat teh udah bener-bener keterlaluan. Mun kata orang Sunda mah Nabi teh ngahuleng tarik. Iya kondisi masyarakat bobrok banget moralnya. Kagak ada akhlak pisan. Nabi Muhammad teh sudah mikirin umat bro dari masa sebelum kenabian.
tingkat peka kepeduliannya sudah Allah tanam karena akan memimpin umat manusia sedunia kan. Nabi teh pemimpin para nabi pula. Para nabi sebelumnya kebanyakan kan kalau dakwah hanya kepada kaumnya saja. Nah, Nabi Muhammad mah pemimpin dakwah umat dunia, bro, kepada seluruh umat manusia, memegang pucuk pimpinan internasional di dunia sampai akhirat. Nah, istimewanya kita yang hidup di zaman akhir ini, kalau lolos memenuhi syarat dan ketentuan menjadi umat Nabi, insya Allah Allah muliakan, bro. Asal menjadi khairul ummah. Menjadi umat Nabi itu umat yang ibadah murni kepada Allah tanpa syirik, dan menjadi umat dakwah. Catat ya guys, kita adalah umat ibadah dan umat dakwah. Paham sampai di sini? Dan umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu akan mewarisi surga lebih dahulu loh. Jadi masuk surga tuh kan antri. Nah, umatnya Nabi Muhammad mah duluan nih masuk surganya. Di sini Allah memuliakannya menjadi umat ibadah dan umat dakwah teh. Sedangkan manusia-manusia terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad masuk surganya belakangan. Yuk, makanya yuk lah kita berjamaah berproses menjadi umat ibadah dan umat dakwah, menjadi khairul ummah pokoknya, agar terdeteksi secara data dan fakta sehingga kita diakui umatnya Nabi Muhammad SAW kelak. Dan kan Nabi juga nanti di padang mahsyar nyari-nyari umatnya, search gitu kan di pencarian umatnya yang mana aja teh. Sekarang bahas Nabi terjaga dari perbuatan jahiliyah. Riwayat yang mengatakan Nabi termaksum adalah ketika om dan bibinya Nabi Muhammad mengancam keras Nabi tuh waktu itu. Apalagi omnya yang bernama Abu Lahab. Gara-gara Nabi kagak mau diajak meramaikan dan ikut suatu perayaan tahunan yang biasa diadakan oleh bangsa Quraisy di suatu tempat berhala atau patung kuburan gitulah. Nabi gak mau kan tuh, meski dipaksa juga. Para omnya Nabi sampai marah dan murka dan bilang kalau kagak turut menghormati dan menyembah berhala nanti dapat kutukan dan hidupnya kagak bahagia pokoknya. Duh, ini kan perihal akidah ya. Ya jelas Nabi kagak mau lah. Dan gak ngaruh juga karena Nabi Muhammad hidup bahagia dengan Khadijah dan para istri beliau di kemudian hari. Bahagianya sejati, bro, dunia akhirat. Terus pada suatu hari Nabi kan sering dibilang kuper, kagak gaul gitu kan, dipuli temen-temennya lah. Pernah terlintas juga di dalam sanubari Nabi Muhammad, gak apa-apa kali ya nyobain sekali mah kesenangan-kesenangan yang digemari para pemuda kala itu. Nah, tetangga kan lagi ngadain hajat nikahan gitu. Lo orang tahu hiburan hajatan bangsa metropolitan? Nah, Nabi mau OTW nih. Baru saja sampai perbatasan kota Mekah dan melihat seserahan pernikahan, tiba-tiba Allah kantukkan mata beliau. Nabi berhenti dekat pohon, sampai ketiduran, bro. Bukti penjagaan Allah kepada Nabi ini tuh sampai akhirnya kan kagak jadi. Nabi udah merasa dalam pengawasan dan pemeliharaan Allah. Jadi Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan jahiliyah, oke? Ulang,